Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya pada hari ini kita masih bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat udara. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan sesuatu apapun. Untuk itu, tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat dan sebagai pengetahuan tatkala kita ini sudah di maqam musyahadah. Kami akan membawakan sebuah tema, yaitu dengan judul cara bertahan di musyahadah atau cara bertahan di makrifat Allah. Bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan hawa nafsu. Ini bagaimana caranya mempertahankannya? Seperti halnya kita ini mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia agar tidak dijajah lagi oleh seorang penjajah. Bagaimana cara mempertahankan ini? Untuk mempertahankan suatu kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ini hanya bersenang-senang, ataukah apakah ini kita ini membiarkan begitu saja kemerdekaan yang sudah kita raih, atau mungkin yang lainnya? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu? Ini yang kami maksud adalah merdekanya hati, bukan merdekanya jasad jasmani yang ini. Apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaannya hati ini? Bahwa kita ini sudah di makrifat Allah. Yang pertama adalah kita ini harus menjaga binternya. Binter itu apa? Binter itu pembinaan teritorial. Kita harus menjaga binternya hati, jagatnya hati dengan berbagai macam cara. Sebab apa?
dengan kemerdekaan yang kita sudah raih dari hasil perjuangan itu lebih mudah daripada kita ini mempertahankannya. Merebut itu lebih mudah daripada kita ini mempertahankannya. Mempertahankan kemerdekaan dari penjajahannya hawa nafsu itu lebih berat daripada memperjuangkan untuk memperoleh kemerdekaan. Begitu pula seperti halnya kita ini mempertahankan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia ini, untuk meraihnya. Karena apa? Jika sudah merdeka, lalu kita ini teledor, tidak selalu siap siaga, maka akan mudah penjajah itu untuk masuk kembali. Jika kita ini sudah merdeka, seperti halnya kemerdekaan negara Indonesia ini. Jika kita ini tidak selalu mempertahankan, memperkokoh bentengnya daripada bangsa ini, sudah pasti dan sudah jelas bangsa lain itu suatu saat pun bisa jadi merongrong atau menjajah bangsa kita ini lagi. Begitu pula jagatnya hati ini. Jika kita ini sudah dimusyahadah atau bisa dikatakan sudah makrifat Allah, jika kita ini tidak selalu siaga, tidak selalu waspada terhadap musuh kita hawa nafsu duniawiyah itu, bisa jadi kita ini turun lagi sampai dengan muraqabah. Karena apa? Karena kita teledor daripada penjajahannya hawa nafsu. Janganlah dianggap jika negara itu sudah merdeka lalu aman seterusnya. Itu tidak. Kita tentunya harus selalu waspada. Justru terkadang yang merongrong itu adalah orang dalam sendiri. Seperti halnya kalau di dalam organisasi atau dalam suatu bangsa, itu biasanya organisasi tersebut atau bangsa tersebut hancur bukan dari luar, tetapi biasanya kebanyakan dari dalam itu sendiri. Ya karena tadi penyebabnya adalah nafsu-nafsu duniawiyah. Nafsu-nafsu syahwatun dunia untuk kepentingan pribadi yang seolah-olah dianggap kepentingan banyak umat. Itu terkadang seperti itu, tetapi tidak menyadari bahwa suatu organisasi atau suatu bangsa itu dirongrong dari dalam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena di dalam keluarga atau organisasi tersebut, hatinya ini belum bersih, hatinya ini banyak cinta terhadap duniawiyah. Itulah yang menyebabkan hancurnya sebuah organisasi atau bangsa, atau terledornya hati kita di dalam jiwa ini. Jangan engkau anggap kalau sudah di makrifat Allah itu tidak ada
suatu penjajah lagi. Karena nafsu itu pada dasarnya tidak rela manusia ini kembali kepada Tuhan, itu tidak rela. Makanya kita harus bertahan. Bagaimana caranya mempertahankan ini? Inilah yang terpenting. Sudah menjadi hukum manusia, manakala naik derajat di mata Allah, suatu hamba atau manusia, pasti Tuhan akan memberikan suatu ujian yang lebih berat lagi. Itu sudah pasti. Seperti halnya kalau kita dicontohkan, namanya ujian kelas 1 SD sama ujian kelas 6 SD, ya tentu tidak sama. Justru ujian yang kecil ya makin ujiannya juga kecil. Kalau sudah naik derajat tingkatannya di mata Allah, ya Tuhan juga akan memberikan ujian lebih berat sesuai dengan tingkatan derajatnya. Itu sudah pasti. Lalu bagaimana Mas untuk mensikapi hal ini? Bagi Anda yang sudah sampai musyahadah atau sudah makrifat, walaupun di tingkatan fana itu banyak lupanya daripada ingatnya, banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya pada Allah. Itu fana, makom fana. Walaupun panjenengan ini di tingkatan fana, panjenengan ini harus bisa mempertahankan hal-hal berikut. Ini perlu diingat-ingat. Yang pertama adalah gunakanlah hati panjenengan ini selalu berzikir pada Allah, dzikron kasiron, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hati yang sadar dan menyadari bahwa semua apa yang ditampilkan pada diri panjenengan itu, hati ini harus menyadari bahwa semua itu adalah perannya Allah. Panjenengan yang sudah sampai di musyahadah atau makrifat, hati ini harus sadar dan menyadari apapun yang kita lihat di mata dohir maupun batin, itu harus betul-betul menyadari bahwa semua itu adalah perannya Tuhan. Walaupun mata dohir jasad jasmaniah ini melihat makhluk, tapi hatinya tembus pada hidup, itulah yang memperjalankan manusia atau makhluk itu. Panjenengan harus berzikir di situ. Zikir sebanyak-banyaknya, menyadari hati ini bahwa yang berperan di situ hanyalah Tuhan. Tentunya menggunakan bahasa hati, iman atau rasa. Makanya kita ini sering sampaikan tentang pentingnya zikir sirul asror. Itulah pentingnya kita ini untuk bertahan. Seperti halnya zikir sirul asror itu, kalau saya ibaratkan seperti halnya pertahanan NKRI ini yang kuat. Harus dilatih terus. Tidak harus ongkang-ongkang kaki menerima gaji,
makan gaji buta, itu tidak. Yang terpenting adalah selalu siaga. Siaga ini dalam bentuk bagaimana hati ini? Siaga melakukan dzikir sirul asror, hakul iman, meyakini, menyadari di dalam diri kita, di luar diri kita, termasuk di alam seluruh jagat raya ini adalah perannya Tuhan. Panjenengan harus bawa dzikir sirul asror ini sebanyak-banyaknya. Itulah cara yang pertama untuk mempertahankan di alam musyahadah. Jangan dikira Tuhan ini tidak mendatangkan ujian bagi ahli suhud. Jangan dikira, pasti Tuhan itu akan mendatangkannya. Entah ujian itu berupa kesusahan atau berupa kesenangan. Karena ujian itu berupa kesenangan ada, berupa kesusahan juga ada. Yang terpenting hatimu condong terhadap hidup. Tetapi yang jelas dan yang pasti, Tuhan itu memberikan sebuah ujian sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuan si hamba. Anda harus waspada, lebih waspada daripada penjajah-penjajah hawa nafsu. Itu tadi yang cara pertama untuk mempertahankannya di alam musyahadah. Lalu yang kedua, bagaimana cara mempertahankannya? Yang kedua adalah janganlah panjenengan ini melihat makhluknya, tapi lihatlah hidupnya yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal, yang memiliki nama Sang Dumadi, dan lain-lain sebagainya. Panjenengan ini jangan melihat makhluknya, tetapi lihatlah hidupnya. Walaupun panjenengan ini dihadapkan dalam situasi dan kondisi apapun. Entah panjenengan ini diuji dalam kekayaan, entah diuji dalam kemiskinan, atau apapun. Tapi lihatlah hidupnya, jangan engkau lihat makhluknya. Jangan engkau lihat makhluknya yang mendatangkan manfaat dan mudarat tersebut, tetapi lihatlah hidupnya yang berperan di semua hal apapun itu. Itulah saudara-saudaraku cara bertahan di musyahadah atau di makrifat Allah. Biar tidak lupa, saya simpulkan, saya ulangi lagi. Cara bertahan, panjenengan harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, gunakanlah hati panjenengan selalu berzikir sebanyak-banyaknya, zikir sirul asror. Meyakini, mengimani bahwa semua yang berperan yang dihadapkan panjenengan ini hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, janganlah panjenengan ini melihat makhluknya, tetapi lihatlah hidupnya di dalam situasi dan kondisi apapun di dalam panjenengan hidup sehari-hari. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan tentang ilmu pengetahuan bagaimana caranya bertahan di musyahadah. Semoga bermanfaat ilmu ataupun bermanfaat laku. Karena tanpa laku, tanpa mempraktekkan secara istiqomah, ilmu yang didapat
tapi tidak ada manfaatnya. Untuk ada manfaatnya, ya harus dipraktekkan dan dilakukan secara istiqomah. Semoga panjenengan semuanya juga bisa bertahan di dalam alam musyahadah. Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda, buat panjenengan, lebih-lebih nanti bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.